Ayo, hello guys, tos dibebas deh. Ayo, kita lurus, lurus saja. Wih, ada Pak Pol, gengs. Ayo, gaskan baik lah. Hese bohong, tidak bisa bohong. Wow, banyak yang bertugas dan berjaga di hari weekend ini. Tiap weekend sering banget sekarang, tumben-tumben banget. Ya, mungkin banyak penertiban dan lain-lain. Masih sejuk banget udara. Ini di kota Tasikmalaya ya, Jawa Barat. Enak banget, lagi musim dingin di mana-mana. Pas dingin lagi enaknya pasti Indomie. Dingin, Indomie, selimut, udah itu paling cocok. Nggak ada lawan sih. Ini masih jam 9, masih sepi jalan. Ya, Tasik kapan macet sih? Gak seperti di kota-kota gede ya, Tasik nggak ada macet-macetnya. Tenang, nyaman, nggak berisik bunyi klakson ataupun orang marah-marah di pagi hari. Ya, seperti di Jabodetabek. Biasanya kan gue tinggal di ibu kota juga. Ya, pagi-pagi udah ruwet ini itu, ya wajar lah ya. Mayoritas pekerja di sana semua. Dan berangkat pagi-pagi. Ayo, tak kejar si bapak. Ayo Pak Milu lah. Ke kanan, jalan menuju pasar Cikurubuk ya, pasar induk di kota Tasik. Aduh. Belakang motor berisik, bodinya pada getar, kayak Supra nya. Seperti biasa ini di jalan Rancabango ya, menuju jalan Rancabango. Aduh, kanan. Banyak sekali yang sepedahan di weekend. Enak sih kalau sepedahan di sini, seger, adem. Gak banyak polusi juga, gak terlalu banyak lah, gak sampai kabut hitam ataupun apalagi terik panas ya. Di sini sih adem-adem aja, enak cuacanya. Jalan. Kanan mau buka. Aduh. Tekan ke kiri menuju terminal. Itu Transmart gue yang belum pengen nyobain kereta yang keluarnya itu, sampai sekarang masih belum kecapean ya. Nggak tahu bisa nggak sih buat dewasa atau harganya berapa, gue belum pernah nanya juga sih. Penasaran aja gitu sensasinya. Ini balai kota Tasikmalaya ya. Sekalian ini juga merupakan review ya, hasil kamera dari Intercom
intercom berkamera, yaitu Shuyi S3 Plus. Ini gua rekam di resolusinya ya 2K, tapi 30 fps, nggak ada settingan 60 fps nya, walaupun di hardcase-nya ya di sini tulisannya ada 2K 2K 60 fps, tapi setelah dicek via aplikasinya hanya ada 2K benar resolusinya, cuman di fps-nya hanya ada 30 ya, tidak tercantum 60-nya. Malah yang gua agak heran sebenarnya, ini white balance-nya otomatis. Kemarin sempet dipakai juga kan ya, banyak beberapa rekaman malam pakai ini kalau di motor. Itu lebih bagus malam ya di pencahayaannya gitu. Entah kenapa kalau siang nih biasanya agak keputihan kayak kamera apa gitu ya, kayak kamera lawas banget hasilnya. Tapi sedangkan malam kata gue lebih jelas ya, hitungan kamera segini bagus lah kalau hitungan malam. Sedangkan kalau siangnya kenapa tambah jelek ya, itu opini pribadi ya, tapi ya bisa dilihat sendiri lah. Ini hasil siangnya. Kalau yang malam nanti dicantumin di atas nih, dari rekaman yang gua lagi ngantar temen ke wedding ke Cianjur ya. Dia nikahnya di Cianjur, jadi gua touring dari Tasik ke Cianjur, dan rekaman kameranya di motor full menggunakan ini Shuyi S3 Plus ini. Kelemahannya di kameranya ya karena mungkin murah lah ya hitungannya, intercom plus kamera, cuman dengan budget segitu hitungannya ya lumayan. Berarti hitungan kameranya sekitar 700 ribuan mungkin ya. Soalnya kalau yang tanpa kamera ada juga Shuyi S2 ya. Shuyi S2 itu di kisaran harga setengahnya dari ini. Dia wajar, hitungan kameranya murah. Itu kalau dibandingin dengan harga segitu, kita bisa beli second action cam, yaitu dari Xiaomi. Nggak tahu masih ada apa enggak, Xiaomi Yicam. Tapi ya ini udah termasuk simple, udah dikemas dengan sedemikian rupa. Dan yang jualannya sih mic-nya sih. Ini mic-nya, tapi mic-nya jangan pakai yang full pass karena nggak ada busanya. Ini pakai mic yang half pass, yang ada tangkainya itu, yang tipe boom. Ini mic-nya kedap, bagus dan jernih banget sih kalau kata gue ya mic-nya. Mic-nya juara sih, sama baterainya ini mantep banget, juara banget baterainya. Awetnya mau dipakai rekam sambil musikan, sambil intercom juga aman-aman aja ya. Ini intercom sambil kamera juga masuk, cuman lawan bicara kita nggak masuk di video aja. Itu aja minusnya. Paling digedein suaranya biar masuk ke speaker ya. Kita masuk sini aja. Ini pasar belakang terminal ya. Siang ya, masuk sini salah juga. Untuk suaranya juga ya, sedikit review. Bassnya enak sih, suara ya enak-enak aja, nggak ada minus sih kata gua mah buat suara segini. Dan yang salut ini juga udah ada radionya, jadi kalau nggak ada musik, HP mati ya, tinggal dengerin musik di radio aja, sekalian dapet info sekitar juga kan kalau di radio biasanya. Entah ada kemacetan, cuaca, ataupun ada berita menarik lainnya ya sekitaran lokasi tersebut biasanya. Sama ini juga bisa connect ke intercom beda merek, sama bukan hanya intercom yang gua jadi pilihannya di sini, karena bisa ke headset Bluetooth juga. Tapi cuman beberapa ya, terutama yang headset Bluetoothnya emang disediain buat helm, itu compatible tuh. Gue punya TWS dari Soundcore L50i nih, nanti reviewnya ada di atas juga. Itu connectnya, tapi nggak ada nyambung suaranya ke TWS ya. Terus TWS satu lagi gue punya dari merek Hyundai, X-Line Oppo ya, Hyundai X80 atau apa gitu ya.
Lupa lagi lah, pokoknya TWS dah. TWS itu nggak bisa, nggak pada ada suaranya, malah ada noise apa gitu. Berisik banget noise, suara dut 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 dut, dut gitu. Aduh. Tapi kalau ke headset Bluetooth helm ya, headset Bluetooth helm kan ada tuh yang mirip intercom tapi bukan intercom. Nah, dia bisa connect. Kalau ke intercom lain gua coba di intercom BTS 3 ya, yang gua pakai dulu. Itu gua konekin ya, alhamdulillah lancar-lancar aja sih, nggak pernah ada delay. Ataupun lagi di kecepatan paling cepet berapa sih bawa motor, 80 ya, karena sama yang dibonceng kan nggak putus sih, terus jaraknya juga jauh karena nggak tahu pakai Bluetooth atau intercom ya. Gua paling jauh juga sama yang dibonceng paling berapa ya, 20 meter paling ya, 20 meter paling kuatnya dia. Nah, itu mungkin menggunakannya teknologi Bluetooth ya, kalau beda brand jadinya nggak bisa jauh. Tapi nggak tahu salah konekin, mungkin ke metodenya Bluetooth, ada metode Bluetooth intercom soalnya ya, mungkin nggak tahu lah. Tapi untuk di suaranya sih bagus ya, nggak ada putus-putus atau delay gimana gitu. Soalnya kalau pakai WhatsApp delay banget berasa, tapi kalau pakai intercom no delay sih, enak banget. Aduh. Sama kelebihannya apa lagi ya, kelebihannya itu sih baterainya awet, terus ada kameranya, lumayan lah buat CCTV ya, buat kayak dashcam gitu. Kalau di mobil, ini kan di motor ya, buat mungkin ada hal terduga dan ya dokumentasi aja ya, tapi lumayan kok. Terus suaranya bagus, baterainya awet. Minusnya apa ya, mungkin ukurannya sih terlalu gede ya, karena ada kameranya jadi kelihatan banget nonjol gitu kalau dipakai di helm. Itu aja sih kekurangannya. Udah tahan air juga, mau hujan selebat apapun sih gua pakai nggak pernah kenapa-napa ya. Musik jalan, kamera juga aman, jadi nggak pernah ada kendala. Garansi juga gua beli ini setahun ya kalau nggak salah ya. Barangnya agak-agak susah soalnya. Ini gua juga lagi mantengin channel YouTube orang, lagi lihat review, tiba-tiba dia yang jualan, dan emang di toko dia doang sih yang ada. Jadi gue langsung beli aja, karena ya biasanya pakai action cam tuh, biasa pakai DJI Osmo Action. Kurang simpel aja, harus pasang-pasang di dagu helm, itu berat loh kalau dihitung-hitung, jadi males pakainya, bongkar pasangnya. Dan gonta-ganti baterainya, paling satu baterai kan kuat ngerekam nih paling 1,5 jam, paling 1 jam lah rata-rata, karena hidup mati makin ngabisin daya sebenarnya. Tapi kalau pakai intercom ini, kemarin aja gua rekam nih, tahu-tahu ada rekaman 4 jam full gitu, non-stop. 3 jam apa berapa ya, dan total rekaman gue seharian itu nyampe loh 5 jam lebih, tapi baterainya masih awet aja betul ya. Dan gak ngabisin memori juga karena resolusinya gede, tapi di memorinya kesimpannya kecil ya, nggak kayak di DJI Osmo Action itu. Aduh, rekam tuh kayak 30 fps, buset, sejamnya aja berapa ratus giga, berapa puluh giga itu ya, gede banget loh. Apalagi kalau 60 fps, ada mantap. Yang Osmo Action itu masih bisa di resolusi 4K 60 fps, cuman ya nggak kuat memorinya, kuat cuman tempelin memori 128 ya, paling cuman berapa jam kan kesimpannya. Dan baterainya makin resolusinya gede makin boros lah. Ampun, panas banget kalau pakai resolusi gede. Hanya gua rekam paling 1080 di 30 fps karena nggak diedit juga lah, paling upload di HP, dipotong-potong, lebih cepet aja, HP-nya agak-agak kentang sih.